Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang materi statistik. Kita akan belajar tentang rata-rata atau mean. Mean-nya itu bahasa Inggris ya, mean. Jadi rata-rata atau mean. Oke. Nah, kita akan mencari rata-rata itu rata-rata hitung. Untuk nanti rata-rata selanjutnya ada yang namanya rata-rata harmonis dan rata-rata geometris. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung disebut juga mean, yang tadi disebutkan ya. Dilambangkan dengan notasi seperti ini nih. X, terus di atasnya ada tanda garis. Dibaca apa? Dibaca X bar. Oke, jadi kalau ada tanda seperti ini, itu dibacanya apa? X bar, gitu ya. Nah, di data dalam perhitungan mean, itu ada 3 jenis. Apa aja? Yang pertama adalah data tunggal tapi tak berbobot. Kemudian data tunggal berbobot itu artinya berfrekuensi gitu ya. Dan data kelompok. Kita akan bahas 3 data jenis ini. Oke, nah rumus min data tunggal itu seperti ini nih. Kalau ada jumlah data n data, maka rata-ratanya adalah data ke-1 tambah data kedua tambah data ketiga terus ditambah data ke n dibagi n gitu ya. Atau kalau dengan simbol matematikanya seperti ini nih. Sigma I sampai N, I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi N. Nah, nanti sebenarnya kalau udah ke contoh soal, sangat simpel sebenarnya. Ini hanya simbol-simbol rumus aja. Nah, kemudian untuk min data tunggal berbobot, itu karena dia ada frekuensinya ya. Jadi si X1 dia ada apa? Ada berapa yang nilainya X1 itu ada berapa. Jadi F1 kali X1, F2 kali X2. F ini frekuensi dari X2 ada berapa gitu ya. Terus ditambah Fn Xn dibagi jumlah frekuensinya. Nah, kalau di simbol matematikanya seperti ini. Nah, sebenarnya nanti akan simpel kalau sudah di contoh soal. Nah, coba kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, perhatikan, carilah rata-rata atau min dari data ini. 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, sangat simpel banget cara mencari rata-rata, perhatikan. Nah, kan rumusnya kayak gini ya. Penjumlahan dari data-data ini, gitu kan. Ini maksudnya kan. Ya udah, tinggal dijumlahkan aja. Berarti ini 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi n. N itu banyaknya data. Hitung aja ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Makanya ini dibagi 7. N itu banyaknya data ya. Ini tinggal dijumlahin aja. Set, didapatkan 56. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Itu cara mencari data untuk rata-rata data tunggal. Paham ya? Ini yang contoh 1. Coba kita lihat contoh 2 untuk yang data tunggal tapi berbobot. Perhatikan, carilah rata-rata dari data berikut. Nah, ini datanya data berbobot. Maksudnya apa? Yang nilainya 5 itu ada 4 orang. Gitu loh. Yang nilainya 10 ada 6. Yang nilainya 15 ada 8. Yang nilainya 20 ada 2. Paham ya? Oke. Maksud dari data berbobot itu seperti ini. Nah, kita lihat rumusnya. Rumusnya itu kan ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N FIXI dibagi Sigma I sampai N FI. Ya udah, maksudnya dikali-kalikan ini nih. 5 dikalikan 4, 10 dikali 6, 15 dikali 8, 20 dikali 2 dibagi banyaknya data. Banyaknya data apa? 4 tambah 6 tambah 8 tambah
2. Paham ya? So simple, so easy. Perhatikan, 5 kali 4, 20. 10 kali 6, 60. 15 kali 8, 120. 20 kali 2, 40. Ini dijumlahkan jadi 20. Ini yang atas nih dijumlahkan lagi. Didapatlah 240 dibagi 20. Sama dengan 12. Paham ya? Ini rata-rata data tunggal berbobot. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu rata-rata data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok, sebenarnya rumusnya hampir sama sih. Hanya beda dikit-dikit lah. Ini kayak gini kan, sama kan dengan yang tadi, dengan yang data berbobot. Nah, masalahnya XI-nya itu adalah nilai tengah. Jadi XI itu adalah nilai tengah dari data berkelompok ini. Nah, kita lihat aja contohnya langsung. Nanti kita lihat XI-nya itu seperti apa. Oke, tentukan min atau rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini ada nilai tabel distribusi frekuensinya. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan mencari min atau rata-ratanya. Nah, perhatikan dari tabel distribusi frekuensi ini, langkah pertama untuk mencari rata-rata ini adalah mencari nilai tengah. Nah, dari materi sebelumnya kita sudah tahu cara mencari nilai tengah itu tinggal di ininya nih, di kelas ini tinggal ditambahkan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Gitu ya, semua kelas di sini ditambahin bagi 2. Nah, didapatlah seperti ini. Ini FI itu simbol dari frekuensi ya, ini. XI itu simbol dari nilai tengah. Nah, perhatikan ini dapat 22 dari mana? Ini dari sini nih. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 20 tambah 24 berapa? 44 ya. 44 dibagi 2 didapatlah 22. Nah, ini sama 25 tambah 29 bagi 2. 30 tambah 34 bagi 2. Tapi kalau ditambahin bagi 2 terus agak ribet sebenarnya. Ada cara simpelnya. Cara simpelnya gini. Ini kan kelas pertama udah diketahui nih. 22 nih. Nah, selanjutnya ini tinggal dicek aja dari 20 naik ke nilai tengah jadi 22 itu nambahnya berapa? Oh, nambahnya 2 ya kan? Dari 20 ke 22 nambahnya 2 kan? 20 tambah 2, 22. Nah, ini pun sama. Batas bawah udah aja tambah 2. 25 tambah 2, 27. 30 tambah 2, 32. 35 tambah 2, 37. 40 tambah 2, 42. 45 tambah 2, 47. Gitu aja. Tapi kalau mau ditambahin bagi 2 juga boleh. Contoh nih, 40 tambah 44, 84, 84 bagi 2, 42 juga. Gitu ya. Jadi itu cara simpelnya tinggal dicari yang pertama aja dulu. Setelah itu naiknya berapa, nanti yang lainnya ngikutin. Gitu ya. Nah, di sini ada kolom lanjutannya yaitu FI kali XI. Nah, ini nih, FI kali XI. Yaitu 4 kali 22, 88, 8 dikali 27, terus dan seterusnya sampai 2 dikali 47, 94. Dari sini dijumlahin nih FI XI-nya. 88 tambah 21, 16, tambah 448, tambah 444, tambah 420, tambah 94. Didapatlah setelah dijumlahin itu adalah 1710. Banyak frekuensinya 50, FI kali XI-nya 1710. Maka didapatlah rata-ratanya nih. Rata-rata ini kan ini nih. FI XI dibagi FI. Maka sigma FI XI-nya 1710 dibagi 50. Didapatlah 34,2. Paham ya? Kita sudah belajar tadi rata-rata data tunggal yang tidak berbobot, kemudian rata-rata data tunggal berbobot, kemudian yang ketiga rata-rata data berkelompok.
Oke, coba kita cek selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Nah, ini rata-rata nilai ulangan matematika kelas 11A, 11B, 11C berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Dan jumlah setiap kelasnya ada 35, 30, dan 35. Yang ditanyakan rata-rata nilai ulangan matematika ketiga kelas tersebut. Jadi yang ditanyakan itu adalah rata-ratanya. Nah, sebenarnya ini data berbobot. Data berbobot ya. Jadi yang nilai yang XA itu jumlah siswanya ada 35, rata-ratanya 65. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Oke, kita misalkan dulu nih. Nah, kita misalkan karena di sini ada 3 kelas A, B, C, maka kita misalkan rata-rata kelas A, kelas B, dan kelas C. Tadi kelas A rata-ratanya itu 65. Kelas B disimbolkan XB itu 75. Dan rata-rata kelas C, XC itu 80. Kemudian jumlah setiap kelasnya NA, NB, NC. NA-nya 35, NB-nya 30, NC-nya juga dia 35. Maka rata-rata gabungannya ini nih. NA, XANA, X bar B, NB, X bar C, NC dibagi NA, NB, NC. Gitu ya. Oke, kita lihat hitungannya. X bar gabungan sama dengan, perhatikan, 65. 65 itu X bar A kali 35, 35 itu NA, ya kan? Ditambah 75 X bar B dikali 30, 30 itu NB, ditambah 80, 80 itu X bar C, kali 35, 35 itu adalah NC, dibagi 35 tambah 30 tambah 35. Gampang ya? Oke, sama dengan, ini dikali-kalikan aja. Ini juga dikalikan, ini juga dikalikan, didapat yang ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini yang atas tinggal dijumlahkan nih. Yang atas dijumlahkan 7.325 dibagi 100. Gampang ya? Sama dengan 73,25. Artinya apa? Rata-rata gabungan 73,25 itu artinya rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut adalah 73,25. Paham ya? Coba kita lanjut contoh soalnya. Nah, ini diketahui suatu kelas dengan banyak siswa perempuan 16. Ada siswa perempuan dalam satu kelas itu jumlahnya 16. Rata-rata berat badan siswa perempuan dan laki-laki itu adalah 48 dan 54. Kemudian diketahui juga rata-rata badan seluruh siswa di kelas tersebut adalah 50,8. Yang ditanyakan tentukan jumlah siswa dalam kelas tersebut. Kalau jumlah siswa berarti di situ ada siswa perempuan dan ada siswa laki-laki. Nah, jumlah siswa perempuannya udah jelas 16. Berarti yang belum ada apa? Jumlah siswa laki-laki. Jadi sebenarnya kita akan mencari jumlah siswa laki-laki, kemudian ditambah 16. Nah, itulah jumlah siswa keseluruhan. Paham ya? Oke, kita cek jawabannya. Kita misalkan rata-rata berat badan siswa perempuan itu X bar P itu tadi nilainya 48 ya. Nah, ini nih. Rata-rata perempuan ini 48. Kemudian rata-rata berat badan laki-laki itu 54, yang ini ya, 54. Kemudian NP itu banyaknya siswa perempuan. Tadi banyaknya siswa perempuan itu adalah 16, makanya di sini 16. Nah, yang kita cari itu sebenarnya ini dulu, NL. Banyaknya siswa laki-laki. Nanti NP ditambah NL, nah itulah jumlah siswa dalam kelas tersebut. Paham ya? Nah, kita lihat rata-rata gabungannya. Ini masuknya ke rata-rata data tunggal berbobot ya. Oke, ini rumusnya. Rata-rata berat badan perempuan dikali jumlah siswa perempuan ditambah rata-rata berat badan laki-laki dikali jumlah siswa laki-laki dibagi gabungan dari NP tambah NL.
Oke, perhatikan rata-rata keseluruhannya sudah diketahui di sini 50,8. Kemudian rata-rata perempuannya 48, jumlah siswa perempuannya 16 tambah 54. 54 ini nih berat badan laki-laki dikali NL. Nah, NL itu adalah NL itu banyaknya siswa laki-laki. Kan belum diketahui, kita akan mencari ini. Dibagi 16 tambah NL. Yang ini ya. NP-nya udah dapat 16 ditambah NL. Jadi kita akan mencari ini nih, NL. Oke, ini dikali silang aja. 16 tambah L-nya itu dikalikan ke sini, dikalikan 50,8. Perhatikan, nah jadi gini nih. Ini ke siniin ya. Jadi 50,8 kali 16 tambah NL sama dengan, ini sama, yang ini. Oke, ini dikali-kalikan dulu ke sini. 50,8 kali 16, 50,8 kali NL. Nah, didapatlah ini. 50,8 kali 16 didapatlah 812,8. Ini dikalikan jadi 50,8 LL. Ini 48 kali 16 itu 768. Ini 54 NL. Nah, yang ada NL-nya kita gabungkan ke sini saja. Nah, perhatikan. Yang ini 812,8. Ini 768-nya pindahin ke sini. Kalau pindah ruas, dia tandanya berubah ya. Jadi negatif. Ini 54 NL. Nah, yang ini 50,8 NL-nya karena dia pindah ruas ke kanan, maka tandanya jadi berubah, jadi minus. Seperti ini ya. Tinggal dikurang aja, ini gampang. Oke, 44,8 sama dengan 3,2 NL. Nah, kalau udah gitu gampang. Ini udah ketemu NL-nya berapa. NL sama dengan 44,8 dibagi 3,2 sama dengan 14. Jadi, jumlah siswa laki-lakinya itu ada 14. Maka, jumlah siswa dalam kelas itu udah gampang. Tinggal penjumlahan NL tambah NP. Ini. Jadi, jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah siswa perempuannya 16, siswa laki-lakinya ada 14. Jadi kalau dijumlahkan ada berapa? Ada 30 siswa. Gitu ya. Oke, materi tentang rata-rata hitung saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.